Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, di semester 2 ini kita bahas materi atletik untuk kelas 10 ya. Materinya lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Nah, ini terdapat 3 jarak lintasan yang diperlombakan lari jarak pendek. Yang pertama itu lari 100 meter, yang kedua lari 200 meter, yang ketiga lari 400 meter. Ini untuk pengetahuan dasar lari jarak pendek. Sebelum melangkah ke teknik berlari cepat, seorang pelari harus mengetahui pengetahuan dasar berlari cepat atau lari jarak pendek. Menurut Bompa tahun 1999, hal-hal dasar yang harus diketahui pelari jarak pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh sedikit condong ke depan saat berlari. Kedua, lengan sedikit fleksibel 90 derajat dan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Yang kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan rileks. Yang ketiga, tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Yang keempat, pinggang tetap dalam posisi ketinggian yang sama selama berlari. Yang kelima, ketika mencapai finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Untuk teknik start lari jarak pendek, ya, yang pertama, aba-aba bersedia. Nah, gerakan lari aba-aba bersedia. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Nah, untuk aba-aba bersedia, posisi tangannya tadi, huruf V itu seperti ini, ya. Huruf V seperti ini ditaruh di depan kaki, untuk aba-aba bersedianya. Yang kedua, aba-aba siap. Nah, gerakan lari aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120-140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat. Tubuh sedikit condong ke depan serta bahu agak maju ke depan dari 2 tangan. Ya. Ini aba-aba siap. Posisi badan udah mulai siap untuk berlari. Untuk yang ketiga, aba-aba ya. Ya, gerakan lari aba-aba ya. Setelah seseorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block, dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama.
Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Sebelum masuk ke teknik lari jarak pendek ya, untuk aba-aba penjurian, wasit posisi tangan seperti ini. Bersedia, siap, ya. Nah, pada saat ya udah mulai lari. Pada saat bersedia, nah, itu udah di start block, siap, udah mulai ancang-ancang ya. Ya, udah mulai lari. Kalau dalam perlombaan itu pakai pistol. Kalau sudah diangkat, pistol ditembakkan, langsung lari. Teknik lari jarak pendek. Menurut Purnomo 2007 halaman 33 terdapat 2 tahap dalam berlari cepat. Yang pertama, fase topang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topang depan, topang dorong. Adapun teknik adalah sebagai berikut. Fase topang dalam berlari cepat, mendarat pada telapak kaki. Lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortasi ya. Kaki ayun dipercepat. Pinggang, sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Yang B, fase layang. Fase layang bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut. Fase layang dalam berlari cepat, lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas. Lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan. Ayunan lengan aktif namun rileks. Kaki topang bergerak ke belakang. Teknik melewati garis finish. Pelari dikatakan sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish. Sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan, bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Ini sarpras lari jarak pendek, sarana dan prasarana. Yang pertama, lintasan ya. Perlombaan lari dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ban ya, atau ban. Kalau di stadion-stadion berstandar internasional pasti di pinggir lapangannya itu ada lintasan buat atletik. Lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah. Lembar setiap lintasan berukuran 1,22 meter. Itu lintasannya. Sekarang peralatan. Alat yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek ya. Misal sepatu spek ya. Sepatu untuk lari itu bergerigi ya, bergerigi tajam. Terus start block itu buat start jongkoknya, buat awalannya. Tiang finish untuk mengetahui siapa yang finish terdepan ya. Itu ada pencatat waktunya, stopwatch, ada bendera start dan pistol. Ya, itu materi kelas 1 untuk lari jarak pendek. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibuka di Word. Ya, ini untuk contoh start jongkok. Posisi tangan untuk huruf V. Nah, seperti ini ya. Lutut sejajar dengan ujung jari kaki. Ya, kaki satunya. Ya, jaraknya 1 kepal. Pada saat aba-aba
bersedia, atlet posisinya sudah seperti ini. Terus siap. Nah, pantatnya diangkat ya. Sama lututnya juga diangkat. Ya, langsung lari ke depan. Ya. Nah, itu contoh dari start jongkok ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.